Anak waktu di penjara di Gunung Sindur, semua napi narapidana 1.300 napi, semua mereka tato mukanya. 1.300 napi, semua mereka tato mukanya. Berapa banyak pejabat-pejabat yang datang ke saya, bawa 3 cek. 3 cek. Cek dari Inggris, pound sterling, cek dolar Amerika, sama cek BCA Indonesia. Beb, Habib mau berapa? Puluh triliun, ratus triliun, tulis. Yang penting Habib diem-diem aja di pondok, nggak usah ceramah bahas-bahas pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Teman-teman, ada satu video dari Bahar bin Smith. Mungkin sebagian dari kalian akan mengatakan ini konten kok nggak penting banget untuk direaksi, receh banget. Mungkin seperti itu ya. Enggak, teman-teman. Di sini ada satu poin yang saya tekankan sebenarnya, yaitu berbahaya kebiasaan seseorang berbohong atau berdusta. Kalau seorang sudah terbiasa berbohong, berdusta dalam urusan agama, urusan yang sangat besar, maka tentu akan mudah bagi orang tersebut untuk terus berdusta, apalagi dalam urusan dunia yang lebih receh. Contoh, kalau menyimak dari ceramah-ceramah Bahar bin Smith, misalkan ini dalam urusan perkara agama, teman-teman, Bahar bin Smith pernah bercerita, Al-Faqih Muqaddam yang sudah meninggal dunia, yang pemakamannya di Zambal sana, pernah keluar katanya dari kuburannya, kemudian masuk ke dalam kuburan sebelahnya untuk mengusir malaikat mungkar nakir. Karena katanya Al-Faqih Muqaddam di dalam kuburannya sedang berzikir, membaca Al-Quran, namun terganggu dengan teriakan si mayit yang bersebelahan kuburannya dengan Al-Faqih Muqaddam yang sedang disiksa oleh malaikat mungkar nakir. Ini orang fasik sedang diazab dan disiksa oleh malaikat. Diazab, disiksa oleh Allah. Ketika dia sedang diazab, sedang disiksa, dia menjerit, dia teriak. Tiba-tiba Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, beliau bangun dari kuburnya, masuk ke dalam kuburnya itu orang, dan beliau berkata, sir ya mungkar wa nakir, pergi kamu wahai mungkar nakir, jangan kau siksa ini orang, kau siksa dia, kau azab dia, maka jeritan dia, teriakan dia mengganggu zikirku kepada Allah. Ini kan dusta yang sangat besar, teman-teman, dalam perkara agama. Apalagi ini kaitannya perkara gaib. Dari mana Bahar bin Smith mendapatkan informasi atau dalil pernah terjadi kejadian seperti itu? Ini perkara gaib, teman-teman. Tidak ada yang mengetahui kecuali pernah diceritakan atau disabdakan oleh Rasulullah SAW. Nah, di situ poin pentingnya, teman-teman. Kalau seorang sudah terbiasa berdusta dalam urusan yang besar ya, perkara agama, maka tentu perkara receh pun dia tidak segan-segan ya, lisannya akan mudah terus-menerus berdusta. Coba simak video ini, teman-teman. Anak waktu di penjara di Gunung Sindur, semua napi narapidana 1.300 napi, semua mereka tato mukanya. 1.300. Anak udah bilang, tato itu haram. Kenapa kalian sama-sama tato wajah saya? Goblok. Apa kata mereka? Beb, daripada kami tato Bob Marley, mending kami tato wajah Habib aja, siapa tahu barokah. Karena kami cinta sama Habib. Iya, tapi haram. Ya sudah, mau bagaimana lagi, cinta mati segala penjelasan. Saya udah sering bilang, udah nggak usah ikut saya aja mau apa, makanya sering saya ganti-ganti peci. Itu kenapa? Karena saya pakai peci ini, semua ikut pakai peci. Saya potong rambut, semua potong rambut. Tapi yang namanya cinta, mau dibilang apa? Nggak ada salah dalam cinta. Ketika seseorang sedang dilanda cinta, maka mati segala penjelasan. Nggak bisa dijelasin. Itu nggak bisa dijelasin. Hubbuka syai', Nabi yang bilang, hubbuka syai' yu'mi wa yusimmu. Kecintaanmu kepada sesuatu membuat engkau buta dan tuli. Engkau tidak bisa menyalahkan Zulaikha. Idza ra'at kawakib qalat Yusuf, ra'at syams qalat Yusuf, ra'at qamar qalat Yusuf. Itu mau salahin Siti Zulaikha, saking cintanya sama Yusuf, dia ngelihat bintang, dia bilang Yusuf. Dia lihat langit, dia bilang Yusuf. Apapun yang dia lihat, di situ dia melihat sosok yang dia cinta, Yusuf. Makanya anak nggak pernah nyalahin.
ada orang yang mau ikut anak apa segala macam, itu namanya orang cinta mati penjelasan, nggak bisa. Mau dinasihati pun nggak bisa. Kisahnya ketika berada di dalam penjara. Semua napi katanya yang jumlahnya 1.300 ya memiliki tato atau sengaja mentato tubuhnya dengan gambar wajah Bahar bin Smith. Pertanyaannya ya, 1.300 napi tersebut kapan mentatonya ya? Kok bisa Bahar bin Smith ini tahu? Apakah sebelum masuk penjara atau ketika Bahar bin Smith masuk ke dalam penjara, kemudian rame-rame di situ semua napi yang jumlahnya 1.300 itu mentato tubuhnya dengan gambar wajah Bahar bin Smith ya? Apa boleh mentato di dalam penjara, teman-teman? Ini menjadi pertanyaan pentingnya, teman-teman ya. Bukan masalah ceritanya yang receh ya. Ini masalah berbohongnya, kedustaannya. Apalagi di sini Bahar bin Smith mengatakan, katanya para narapidana tersebut mengatakan, daripada kami menaruh tato yang lain, lebih baik kami menggambar wajahmu, wahai Habib Bahar. Siapa tahu kami mendapatkan barokahnya. Nah, di sini sudah mulai, teman-teman. Maka orang yang mendengarkan ceramah seperti ini bisa-bisa terdoktrin seolah-olah Bahar bin Smith ini memiliki barokah ya dalam tubuhnya, segala macam, wajahnya, rambutnya, pecinya. Kasihan orang nanti terdoktrin dengan cerita-cerita seperti ini. Bayangkan 1.300 loh. Ini bukan jumlah yang sedikit, teman-teman ya. Kemudian kapan ini napi ini yang jumlahnya 1.300 ini mentato tubuhnya dengan gambar wajah Bahar bin Smith, teman-teman ya. Ini yang menjadi pertanyaan penting bagi saya pribadi. Makanya yang saya tekankan sebenarnya di video ini, meskipun ini mungkin kalian menganggap cerita receh, tapi poinnya adalah seseorang itu kalau sudah terbiasa berbohong ya, apalagi biasa berbohong dalam urusan yang besar, perkara agama, perkara gaib, maka pasti akan merembet, teman-teman, ke dalam perkara yang lebih receh lagi pun ya. Dia seolah-olah tidak akan menganggap itu bagian dari berdusta, berbohong ya, enteng saja ya. Apalagi coba kalian simak, ini satu video yang pernah saya reaction beberapa minggu yang lalu. Katanya juga Bahar bin Smith pernah didatangi oleh beberapa pejabat negara, kemudian ditawarkan sebuah cek yang nilainya ratusan triliun ya, agar Bahar bin Smith ini berhenti mengkritik pemerintah. Ini kan jelas-jelas dusta, teman-teman ya. 100 triliun atau ratusan triliun ditawarkan oleh pejabat negara. Coba kalian simak ini, teman-teman. Apakah ini benar ya? Apakah masuk di otak kalian ya? Ada seorang pejabat yang mau menyogok Bahar bin Smith sampai ratusan triliun. Siapa pejabat yang punya uang sebanyak itu, teman-teman? Coba simak video ini. Berapa banyak pejabat-pejabat yang datang ke saya? Bawa 3 cek. 3 cek. Cek dari Inggris, pound sterling, cek dolar Amerika, sama cek BCA Indonesia. Beb, Habib mau berapa? Puluh triliun, 100 triliun, tulis. Yang penting Habib diem-diem aja di pondok, nggak usah ceramah bahas-bahas pemerintah. Ini kan jelas-jelas bohong, teman-teman ya. Jelas-jelas dusta. Nggak ngerti apa tujuannya seperti ini. Kok begitu enteng ya, kok begitu lancar ya lisannya membuat cerita-cerita seperti ini. Seolah-olah dirinya itu ditakuti oleh negara, ditakuti oleh para pejabat negara ini. Seolah-olah dirinya ini, keberadaannya di negeri ini menjadi ancaman bagi republik ini. Nggak ada seperti itu ya. Kalau memang kamu ini benar menjadi ancaman, ya nggak mungkin kamu keluar masuk penjara ya. Nah, itulah teman-teman poin dari video ini. Meskipun ada yang mengatakan mungkin ini reaction receh, video nggak penting, poinnya di sini adalah berbahaya seseorang itu menjadikan bohong atau dusta menjadi kebiasaannya. Nah, kalau orang sudah terbiasa berdusta dalam perkara yang lebih besar ya, dalam perkara agama yang mestinya harus ada dalil ketika berbicara perkara agama, apalagi perkara gaib, teman-teman, maka bisa-bisa kebiasaan berdusta dalam perkara yang lebih kecil pun ya tidak dianggap sebagai sebuah kebohongan ya, dianggap ya biasa saja, teman-teman. Itulah poin pentingnya di sini sebenarnya, yaitu berbahaya. Tentu di sini pesannya juga adalah bagi setiap kita, masyarakat atau siapapun yang mendengar dari siapapun ya, tidak hanya dari Bahar bin Smith ini, siapapun, ustadz kah, kiai kah, ulama kah, gus kah, kalau bercerita-cerita bohong, dusta, maka ini tentu membahayakan bagi pemahaman agama kita, teman-teman. Karena sebenarnya kita duduk di majelis para kiai, para gus,
pengurus, para ustadz, para ulama, tujuan kita untuk mengambil ilmu agama agar kita semakin paham tentang syariat yang Allah Azza wa Jalla turunkan melalui para nabi-nabinya. Lalu kalau kita disuguhkan tentang cerita-cerita bohong seperti ini, maka tidak menutup kemungkinan juga kita akan menjadikan teman-teman kebiasaan seperti itu juga ya, sesuai dengan apa yang kita terima dari guru-guru kita. Maka ini tentu berbahaya teman-teman. Maka disitulah sebenarnya poin pentingnya. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di video kali ini. Semoga bisa difahami teman-teman ya. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.